dan juga ataupun Pakito dan juga Uranus akan berada di side lane. 2 support akan ada di mid dan 1 core utamanya nanti ya akan kita lihat bareng-bareng. 2 hero terakhir akan diambil oleh Sena adalah Matilda tengah. Matilda tengah. Lunox Boxy ya? Oke. Lunox Boxy ya kah? Damage mereka udah gede sih, mereka tinggal butuh lagi hero yang bisa ngelok atau one. set full damage bun. Bisa jadi 1-1. Asik ya. One kan yang turun kah? Ayo coba. Oh, enggak. Zero pick dulu. Lapu-lapu. One oke sih. Untuk menghindari ngepas dari Pakito juga. Tapi mereka kurang yang di depan. Mereka punya damage tapi kalau nggak ada yang bisa nahan di depan. Ini juga jadi permasalahan tersendiri dan Lapu-Lapu pilihan yang lebih wise, lebih bijak dari arah Sena. Dengan Bravest Warrior bisa loncat ke depan, disusul dengan Falling Star Moon dari sarang Esmeralda. Sebenarnya kalau kita lihat Bigetron Bravo, yang satu jungler sebenarnya yang diperlukan. Mungkin ya. Mungkin. Clean? Oke, clean. Wow. Clean. Kita nebaknya Granger, kita nebaknya Kari. Yang nongol clean. Siap. Let's go. Bigetron Bravo versus Ararki Sena. Buat kalian di luar sana Biget Troopers dan juga Ararki Kingdom, nongol di kolom komen. Langsung ramein kolom komen kita. Kita tutupin yang komen-komen negatif. Udah, jangan peduliin mereka. Mereka hanya makhluk-makhluk yang sedang mencari perhatian di luar sana ya. Kalau kalian mau salam langsung menuju ke DM juga boleh. Langsung DM. Bisa ke Papulung, bisa ke Klaraksu ataupun ke Edri Choji. Nah, kalau aku sih lebih suka draft picknya punyanya Bigetron Bravo karena menurut aku dia lebih all rounder, dia lebih stabil. Kalau menurut Pak Pulung dan Bude gimana? Kalau menurut kami berdua, aku Ararki Sena seru sih ngeliatnya. Iya. Ini damage-nya boleh-boleh juga dari Ararki Sena. Serem sih. Iya. Seperti itu. Oke, ini dia Land of Dawn dan kita akan langsung menuju aja ke game yang pertama di match yang kedua. Sky siap untuk mengeluarkan bulir-bulirnya sesaat lagi lewat soul bloom-nya ya. Iya, ini yang mengerikan sih. Kayak di area tengah kalau ada Soulsoy dan juga Simba yang sudah berhadapan satu sama lain. Dan Sorisu masih bersembunyi dalam bush, melihat terlebih dahulu keadaan dan Yami pun berbuat hal yang sama. Yap, sementara Sky nah loh, bulir-bulir udah langsung dikirimkan ke bagian depan. Soul bloom-nya tadi tuh ya. 824 mengambil Lethal Wanderer tanpa ada gangguan, sementara Sky juga berhasil untuk membuat sebuah perimeter ataupun ngezoning player yang dimiliki oleh Bigetron Bravo. Tapi Clean masih nyaman untuk melakukan farmingan sebelum nantinya dia berpindah ke arah purple buff. Ya, dan kalau kita lihat dari bottom lane juga sebenarnya agak-agak berat juga nih lawanan nih antara Zorizo dan juga Yami, yang dimana mereka berdua adalah bisa dibilang monster-monsternya untuk durabilitas lah ya. Jadi bakal lama juga yang kalau misalkan ada war yang terjadi di bawah antara mereka berdua. Inisiasi sih. Oke. Sakit banget Sky. Ya ampun, Resboy dengan Rafaelanya. Boy, jadi bidan kamu kali ini ya Boy ya. Ya juga, dia bukan yang pakai ini ya. Tapi ngeliat di area tengah dia nggak bisa di sana murahnya di area tengah sembari Cardo berfarming tapi Sky dia menjadi sebuah ancaman yang sangat besar bagi tim Bigetron karena damage-nya baru kayak gitu aja. Resboy udah sekarang meminta bantuan dari Cardo. Lagi kayak lapor orang tua, Pak, tolong. Pak, ini Pak. Digebukin Pak. Ya ampun, sakit banget kan tadi damage dari Sky itu yang si Matilda ini ya ampun. Belum lagi nanti kalau dia di hybrid juga, dia bisa menjadi ya salah satu hero yang cukup tebal. Sementara Resboy ada di bagian tengah masih berada di dalam bush. Udah ada Gamora juga berkumpul mereka sekarang dengan ada Holy Healing. Langsung dilemparkan aja sebuah healing terhadap Gamora. Darah mereka pun penuh lagi. Resboy melihat dari kejauhan ada Turtle yang udah dicolek-colek. Objektif selanjutnya sudah diamankan tapi Sky berada di area depan, damage terlalu besar dan Mountain Shocker pun dikeluarkan, semuanya sudah terlihat dari map. Maju ke area depan tapi Yami dengan Falling Star Moon yang sangat on point menabrak ke segala arah menuju ke area belakang. Resboy-nya tumbang, kali ini Simba juga sudah mulai mengejar 4-2-8 dan dia pun harus dihilangkan. Itu Turtle siapa? Iya, dan Turtle pun kali ini berhasil didapatkan oleh Uranus tapi Warlord ya ampun. Dikit lagi HP tersisa, sayang banget di mana tadi 824 udah dari awal ngelihat. Masih ingin lebih ternyata dan Sorizo berhasil mendapatkan ke arah Lunox-nya. 824
udah ngegocek habis-habisan loh. Dia sengaja nggak nembak, dia pergi dulu masuk ke bagian bawah lalu balik lagi ke bagian atas dengan Restlessnya. Tahu-tahu masih dikejar sama Pakito ya. Pertukarannya kerat banget sih di antara keduanya dari segi poin kill. Tapi sayangnya Turtle gagal untuk diamankan oleh RRQ. Dan kali ini dari tim Bigetron, mereka ngeliat Sorizo-nya sekat ini dengan 2 poin kill. Makin cepat untuk dapetin itemnya, makin sulit lagi untuk RRQ ngenumbangin Sorizo. Yoi, ini dia Retrieve digunakan sementara itu untuk repelenya. Ini Resboy udah gak kuat lagi untuk menampai dari Merah. Lalu udah ada Cycling Eagle di tempat lain yang menabrak karena 2 orang. Udah ada Mountain Shocker juga. Tapi Sorizo kabur, Sorizo sendirian. Sorizo gak bisa memaksakan lagi apa yang dia inginkan. Ya, pergerakan dari tim Bigetron yang begitu gegabah masuk ke area jungle langsung dilawan begitu saja oleh tim Simba di area top lane, masih bisa bertahan, masih bisa kabur, dan shield yang dimiliki juga dia pun pulang recall kembali. Dan kalau misalkan aku lihat dari gameplaynya ya, dari RRQ tuh benar-benar stay in lane banget gitu. Bener, yang ngerom tuh cuma di mid lane aja. Sementara kalau kita lihat dari Bigetron, dia ngeromnya tuh benar-benar rotasi yang kompak gitu. Kalau sekali datang ya 3 lawan 1 atau 2 lawan 1 gitu loh. Jadi punya keunggulannya sendiri sih. Dan kalau kita lihat sekarang keunggulannya ada di BTR di top lane. Oke, Soso langsung dihadang oleh 3 orang. Sementara untuk Sky-nya dengan beli-beli yang udah dia dapatkan. Soul Bloom-nya tadi dikeluarkan karena Resboy. Resboy udah ada Holy Healing, pergi mereka dengan movement speed yang jauh lebih bertambah lagi. Nah, Simba nih. Ini momen-momen krusial juga sih, maju ke area depan Gamora ngecek semua buff-nya, tapi Resboy juga udah mulai harus berhati-hati positioningnya dia sebagai support. Wow, perih banget itu. Tuh maju Ketarik ya. Coba kayaknya santai dulu. Turtle sekarang udah mulai digocek, udah mulai dicolek-colek aja. 2 orang dari Rakisena udah maju ke bagian depan, tapi Krisat sejauh ini piringnya dilemparkan ke bagian depan, tapi Sky masih ingin lebih. Dia maju ke bagian depan, enggak, ternyata harus balik lagi. 824 udah mulai colek-colek ke arah Turtle, disabat. Udah ada Mountain Shocker juga dikeluarkan, sementara Simba memutar dari bagian arah belakang dengan stacknya yang udah penuh, siap untuk memberikan jabnya, uppercutnya sedikit lagi SP Trisat. Turtle bisa diamankan, sementara itu untuk Resboy sedikit lagi SP Trisat, sementara Sorizo masuk dari bagian belakang. Sorizo masih cukup kuat. Yami menjadi target dari Sorizo, dipukul mundur. Yami pun udah harus balik lagi ke lane-nya. Yes. Ini tarik ulurnya sangat baik dari keduanya. Kita ngeliat banyak banget result skill yang dikeluarkan. Cuma masih bisa bertahan semuanya. Masih bisa untuk tarik ulur, mundur maju. Dan dari tim Bigetron mereka lebih ke arah dalam fight-nya mulai memperhatikan di mana Yami masuk. Karena berkali-kali Yami bisa fight-nya tuh pas banget. Dia falling star moon kena 2, kena 1, kena 3. Dan war seperti ini yang mungkin Bigetron harus sabar-sabar dulu karena Cardo butuh banget item. Karena kalau misalkan kita lihat ya dari tadi Bigetron juga ada momen di mana dia benar-benar nge-push ke depan, benar-benar coba maksa seperti tadi yang ada di bottom lane di daerah Purple Buff yang punya RRQ. Di saat dari Sorizo dan juga Resboy tadi mencoba untuk mengambil Purple Buff, Orange Buff-nya, ada Soul Star dari Yami yang benar-benar berhasil menumbangkan mereka berdua. Jadi untuk positioning sebenarnya RRQ sekarang lebih oke, cuman kalau untuk rotasi lebih diungguli sebenarnya sama Bigetron kalau menurut aku. Oke, Warlord pun udah berhasil mendapatkan COD-nya 4 menit ke depan, pastinya 12 tank yang dia harus butuhkan udah berhasil didapatkan. Tapi Resboy dan juga Gamora selalu berdua di body block lagi untuk ke arah Purple Buff-nya. Ya, dan kalau kita lihat dari item pertama dari Sunsin adalah tapi maju ke arah depan bentar ini Yami hampir saja ditumbangkan. Cuma dengan shield yang dia miliki, dia ada Purify juga, dia masih bisa selamat kembali dan recall. Sementara teman-temannya berkutat di area top lane mencoba untuk mendapatkan 1 turret tier pertama. Dan Bigetron mereka nggak mau rugi. Mereka menukarkan 1 turret pula di area bawah, tier pertama sudah hilang, saling memirroring satu sama lain. Oke, di atas sana pun udah inisiasi yang dilakukan, hanya saja mereka nggak mau terlalu lanjutkan. Resboy di bagian tengah, Sky memberikan lagi blur-blurnya, lalu Cardo seperti udah siap untuk join the fight. Sakit banget, panah lagi langsung mengarah ke bagian tubuh dari Kagura Sorizo di bagian bawah, hampir aja didapatkan oleh Esmeralda. Dan Turtle akan menjadi saksi bagi pertempuran keduanya karena sama-sama ngotot. Turtle reset, cuma teman-teman dari tim Bigetron gak mau ngelepasin dari tim RRQ sana, dikejar ke area belakang. Sorizo sebagai frontliner, Simba pun demikian maju ke area depan dan flame shotnya miss ke area belakang. Dan Brilliance of Horror melakukan dari Warlord, Flicker dikeluarkan. RRQ mereka ngedodge war yang ada. Iya, ini dipaksa mundur loh untuk RRQ. OC-nya bagus banget apa yang dilakukan oleh BTR, di mana mereka 5-5-nya di dalam satu area yang sama untuk bisa mendorong Lunox
Enggak kuat lagi. Falling Star Moon dikeluarkan, lompat ke bagian depan. Akankah dia bisa bertahan? Tapi enggak, sepertinya dipaksain oleh Sorizo. Sedikit lagi di bagian atas sana udah hancur juga, menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Bigetron. Bravo. Yes, 3 pemain yang gandengan terus ini. Cardo, Resboy, sama Simba sekarang berada di area atas. Menginvasi jungle milik tim RRQ. Di mana purple buff yang berarti sudah hilang dari tim RRQ. Tim Bigetron, mereka memegang map control di menit ini. Iya, Cardo nikmat banget sih. Cardo pastinya akan meninggalkan level seharusnya, ataupun dari sisi gold yang dimiliki oleh 824, di mana sekarang Mountain Shocker dikeluarkan. Terlihat posisi yang dimiliki oleh Bigetron Bravo. Ada 1 gold buff yang akan diambil. Dilemparin piring dong. Gue pikir jadi punya sosok. Cuman kalau dengan posisi kayak gini apa ya? BTR udah mulai pelan-pelan mencicil peluang kemenangannya sih, dan dari setup yang tadi tuh yang benar-benar bagus banget menurut aku Simba yang benar-benar ngebuka kesempatan untuk tim Bigetron Bravo mengambil turtle-nya. Simba capek Pak dideketin. Iya, dia bisa in and out-nya cepat. Belum lagi kitanya terkena efek crowd control yang dimilikin. Clean ntar kalau udah join fight ini damage-nya ngaco sih. Cuma dari sisi itemnya gitu loh, dia udah punya Berserker Fury mengarah langsung ke arah Endless Battle. Raptor Macet juga udah oke. Semuanya item attack, belum ada defense sejauh ini loh. Sementara kalau kita lihat dari Lapu-Lapu dan juga Pakito, Sorizo dengan Soso, dia juga masih mirip-mirip ya, Bloodlust dan juga Bloodlust dan diikuti dengan Soso yang menggunakan Queen's Wing. Sama-sama tebel, sama-sama ada spell form juga. Jadi agak sengit nih kalau misalkan pertarungan antara Soso dan juga Sorizo. Beragas banget dari 824 yang hilang di area tengah. Lengah semuanya karena di bawahnya di push. Mereka mencoba melakukan defense di tier yang kedua bawah, tapi di area tengah-tengahnya tim Bigetron ngegeragas tadi dengan tiba mendapatkan kill atas Warlord yang gak sempat untuk flicker. Blizzard Soldier pun gak sikap. Tim Bigetron gak kasih napas kepada tim RRQ. Setelah mendapatkan 2 pick off, mereka sekarang makin percaya diri untuk memasuki Lord Pit yang sudah hadir. Lord pertama akan diamankan tanpa adanya kontes ataupun gangguan dari tim RRQ. Bahkan untuk Sorizo sendiri, dia santuy banget ada di tengah-tengah antara inner ataupun outer turret. Dia tadi nggak ada yang bisa ngebendung pergerakan dari Sorizo. Di bagian tengah dipaksa lagi. Purple Buff sekarang menjadi milik Cardo di level 13, meninggalkan 824 karena dari goalnya juga tadi udah berbanding cukup jauh. Cardo nikmat banget, siap untuk melakukan fight walaupun sejauh ini masih 0-1-1. Melihat Lord yang berjalan bersama Super Minion Sorizo. Ini nih, ini Uranus yang memetindas. Kalau menurut aku selama Cardonya nggak nge-kill nggak masalah, asalkan junglingnya oke, itemnya oke, dan ibaratnya apa ya? Ini dia, sabar dulu. Yaminya lompat lagi ke bagian depan tadi menghalau pergerakan, diselabet lagi dengan selendang yang dimiliki. Di bagian atas sana udah ada 1 tumbukan. Lordnya membantu menghilangkan 1 gerobak. Apa itu ya? Kebab ya kayaknya. Bukan, beda. Kenapa kamu jadi makanan? Lord di area atas. Cardo mencoba untuk menahan semuanya. Soul juga area depan. Damage yang terlalu besar. Meltdown Warlord hilang 824 pun juga. Tim Bigetron bersama dengan Lord mendapatkan 1 inhibitor, 2 dan mungkin akan menjadi 3 karena di sini Super Minion masih ada di setiap laningnya. Ya ampun, di bagian tengah juga udah wave minion yang akan masuk. Tapi Cardo sendiri di bagian belakang. Akhirnya kali ini dia mendapatkan sebuah backupan. Di bawah menit 12. Dilompati ke bagian depan. Sekalian langsung menghilang dengan begitu cepat. Masih banyak pemain dari Bigetron Bravo yang siap untuk menghadap rekan dari Esmeralda dan kemenangan untuk game yang pertama jatuh ke tangan Bigetron Bravo. Wah, gimana ya? Bisa jadi ini game pertama akan menjadi kemenangan di game kedua, tapi tidak. Kita sabar ya, ini baru pula di game yang pertama. Betul. Dan kalau ngelihat sebenarnya dari performa RRQ itu sebenarnya bagus. Sebenarnya rotasinya